Bagi minoritas, Gus Dur adalah tokoh pluralis penyelamat. Pada zamannya lah warga Tionghoa mendapatkan kesamaan hak-haknya yang selama puluhan tahun diberangus oleh rezim. Bagi sebagian besar warga NU dan masyarakat di Jawa Timur, Gus Dur mungkin saja nyaris seperti wali, sampai-sampai putra ulama besar pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tetap disanjung meski sudah berkalang tanah. Bahkan tanah pusaranya pun diperebutkan menjadi pusaka bagi sebagian pemujanya. Bagi sebagian kelompok Islam, Gus Dur adalah pengkhianat karena keinginannya membuka hubungan diplomasi dan perdagangan dengan Israel. Dia pun sempat dianggap sebagai anti-Zionis karena sudah menerima piagam penghargaan tertinggi bangsa Yahudi dari rabi-rabi Israel. Dia pun dikecam habis-habisan karena mengajukan pencabutan TAP MPR nomor 29 tahun 1966 yang melarang ajaran Marxisme yang sangat erat dengan komunisme. Tapi sudahlah, kita tak akan membicarakan siapa Gus Dur sebenarnya. Silahkan masing-masing Anda memposisikan Gus Dur sesuai dengan pemahaman Anda sendiri-sendiri. Cerita Gus Dur sebagai mantan Presiden RI yang keempat adalah cerita sejarah politik kelam bangsa ini. Dia jatuh oleh proses impeachment pada sidang umum MPR tahun 2001. Gus Dur boleh dikatakan naik menjadi presiden oleh konspirasi MPR, namun ia pun jatuh oleh konspirasi MPR yang sama. Sadar atau tidak sadar, Gus Dur naik ke tahta tertinggi RI karena kasakusuk poros tengah besutan Amin Rais yang menyebabkan terganjalnya Megawati menjadi presiden. Meskipun PDI Perjuangan meraih suara mayoritas pada pemilu tahun 1999. Pada saat itu, yang penting jangan Megawati. Sehingga Gus Dur pun terpilih sebagai sosok yang dianggap kompromistis bagi semua kelompok. Di luar dugaan, Gus Dur ternyata kurang kompromistis dengan banyak anggota DPR ex Orde Baru yang masih bercokol. Padahal jelas, secara parlemen, Gus Dur tidak didukung oleh suara partai yang kuat. Dia naik atas kongsi poros tengah yang terdiri dari partai-partai yang tak steril dari gelimang rezim Soeharto. Dengan gaya khasnya, ia jalan terus tak acuh. Gus Dur yang bernama lengkap Abdurrahman Wahid ini pun kerap terkesan asal bicara dan tak sungkan main pecat dan main bubarkan terhadap menteri-menteri dan lembaga-lembaga negara. Dan ini adalah contoh dari kebijakan-kebijakan Gus Dur yang sangat nyeleneh. Antara lain, Jenderal Wiranto, ia diminta mundur dari Pangap karena dianggap sebagai penghalang baginya untuk mereformasi TNI. Lalu ada Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi diberhentikan dengan tuduhan dugaan tersangkut korupsi, walaupun Gus Dur tak pernah memberikan bukti-buktinya. Lalu ia pun memecat Kapolri Bimantoro tanpa melalui persetujuan DPR dengan alasan mendesak untuk segera diganti. Dan dia pun membubarkan Departemen Penerangan yang ketika rezim Orba dipakai sebagai alat sensor dan pemberedaran bagi media yang berseberangan dengan pemerintah. Membubarkan Departemen Sosial karena dianggap syarat dengan praktik korupsi di dalamnya. Semua itu dia lakukan hanya dalam tempo 2 tahun. Ada kesan Gus Dur ingin bersih-bersih dari pengaruh rezim Orde Baru, baik di parlemen maupun di pemerintahannya. Menurut David Riff, seorang pengamat Indonesia dari Universitas New South Wales, Australia, kekuatan Orba yang masih mengakar di DPR MPR ketika itu menjadi gelisah dan kebakaran jenggot. Ia berpendapat ada upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Gus Dur dalam rangka mempertahankan status quo Orba. Pasalnya, sebagian besar anggota DPR atau MPR masih merupakan kroni atau paling tidak adalah kelompok orang dan pengusaha yang dulunya mencicipi kenikmatan dari rezim Orba. Tindakan Gus Dur bisa dipandang berbahaya bagi mereka. Memang tak lama setelah manuver-manuver yang dilakukan Gus Dur itu, sosok kiai kontroversial itu pun ketiban musibah tak main-main. DPR menuduhnya patut diduga tersangkut korupsi Bulog dan dana bantuan pemerintah Brunei. Peristiwa itu dikenal sebagai Bulog Gate dan Brunei Gate. Dia dituduh mengambil uang kas Bulog sebesar 4 juta dolar dan menyelewengkan dana bantuan dari pemerintah Brunei sebesar 2 juta dolar. Pansus DPR pun terbentuk pada tahun 2001 untuk mengadili Gus Dur secara politik. Anehnya, alasan yang tadinya bersifat pidana itu tiba-tiba saja melebar menjadi perkara ketatanegaraan. Pasalnya, ketika memecat Kapolri Bimantoro dan menggantinya dengan Khairuddin Ismail, Gus Dur bertindak sembrono dengan tidak meminta izin DPR. Manuver Gus Dur rupanya juga menyakiti TNI dan Polri, sehingga pada proses pendongkelannya sebagai presiden,
Terkesan kekuatan militer dan polisi ada di barisan para penentang walaupun tak kentara benar. Perlawanan Gus Dur membuatnya melakukan blunder fatal. Ia mengulang tindakan Presiden Soekarno di tahun 1959, yakni Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang hendak membubarkan DPR atau MPR. Disinilah letak kesalahan langkah Gus Dur, karena ternyata fatwa Mahkamah Agung mengharamkan dekret tersebut. Itu berarti kemenangan ada di kubu oposisi. Semakin bertumpuklah amunisi DPR atau MPR untuk menggulingkan Gus Dur. Maka meskipun sejumlah pasukan berani mati NU yang siap menjaga tokoh panutan tersebut, namun tak kuasa menghalangi kekuatan besar yang menghalau Gus Dur keluar dari istana presiden pada tahun 2001. Ironisnya, kedua tuduhan pidana korupsi yang disematkan padanya, yang notabene menjadi alasan awal terjadinya keinginan impeachment dari parlemen, ternyata tak terbukti. Kejaksaan Agung mengeluarkan surat bahwa Gus Dur tak terlibat dalam peristiwa korupsi tersebut. Bahkan dana bantuan Brunei itu pun sebenarnya belum diberikan kepada Indonesia. Artinya, presiden yang gemar memakai sarung itu diadili dalam tuduhan pidana, namun justru dijatuhkan dalam proses politik keroyokan. Tak terhenti hanya pada konspirasi lokal sejumlah partai di parlemen. Pasca lengsernya, Gus Dur memutuskan tak ingin menemui Megawati, wakil presidennya dulu yang kemudian naik menggantikan kedudukannya sebagai orang nomor 1 RI. Menurut Gus Dur, Megawati telah berkonspirasi secara internasional untuk ikut menjatuhkannya. Tanpa tedeng aling-aling, Gus Dur menuduh Taufik Kimas telah menyuap Ketua Senat AS Bob Dole sebesar $4 juta untuk membujuk Presiden AS George Washington Bush agar mendukung skenario pendongkelan Gus Dur dari tampuk pimpinan RI. Isunya adalah kebijakan Gus Dur menjalin poros kerjasama ekonomi Asia dengan India dan Cina bisa membahayakan posisi AS dan sekutu barat di kawasan Asia. Tidak hanya AS, Gus Dur juga menuduh Belanda sudah memasok jutaan dolar AS untuk memperkuat posisi rupiah pada awal masa pemerintahan Megawati, sehingga ada kesan perbaikan ekonomi yang lebih baik ketimbang di era Gus Dur. Dirinya menganggap semua konspirasi internasional itu bertujuan untuk menjatuhkan dirinya yang tak mau kompromi dengan sisa-sisa rezim koruptor Orba. Apalagi menurutnya, para negara barat itu memiliki kepentingan untuk mempertahankan bisnisnya bersama kelompok-kelompok ex-Orba itu. Jadi, mengapa sejak zaman Soeharto hingga kini Indonesia selalu dikendalikan oleh Barat? Tak bisakah Indonesia seperti zaman Soekarno, meskipun diktator, tapi mempunyai pendirian dan tidak dikendalikan oleh siapapun?